kelihatannya akan didukung, tetapi isunya tidak boleh dalam negeri, sepertinya begitu ya. Jadi isunya tidak mungkin Ganyang Fufu Fafa dan adili Jokowi, tapi isunya tentang Palestina. Kalau Palestina ya baik pemerintah maupun 212 ya itu nggak ada masalah sepanjang isunya Palestina atau Palestina ya. Tapi kalau isunya Ganyang Fufu Fafa, barangkali masalah. 212 tahun ini sedikit akan berbeda dengan 212 sebelumnya sepertinya ya. Kenapa begitu? Karena 212 sekarang adalah 212 pertama di era pemerintahan Presiden Prabowo. Yang agak unik ya. Uniknya kenapa? Karena pemerintahan Prabowo ini adalah dia memiliki hubungan kiri dan kanan. Ada kemungkinan pilkada 2 putaran. Nah ini jadi menarik hubungannya. Bisa saja kemudian 212, kelompok 212 tertarik di pemerintahan tapi dia berada di sayap kanan Prabowo. Jadi Prabowo punya 2 sayap. Sayap kanan adalah sayap Islam, sayap kiri adalah sayap Mulyono. Walaupun sayap kanan dan sayap kiri tidak bisa dipertemukan, tetapi mereka bisa digunakan untuk kepentingan politik Prabowo. Basa-basi gak sekedar kritik sana sini. Refli Harun Channel, kritis tapi tidak apatis, oposisi tapi kasih solusi. Refli Harun Channel, selalu terdepan dalam ulasan, berita gak asal-asalan. Refli Harun Channel, setiap masalah diulas cerdas, ini channel memang keren cerdas. Subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Hari ini Sabtu 30 November 2024 bertepatan 28 Jumadil Ula 1446 Hijriah. Kami panitia reuni Akbar Mujahid 212 akan melakukan siaran pers resmi untuk menyampaikan konferensi pers pada hari ini. Maka dengan ini kami meminta kepada Kiai Haji Ahmad Sobriul Bis selaku Ketua OC untuk membacakan siaran pers di depan kita semua bersama. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Siaran pers Reuni Akbar 212 Senin 2 Desember 2024. Tema Revolusi Akhlak untuk Indonesia Berkah dan Palestina Merdeka. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta mengucap salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Insyaallah taala 1. Reuni Akbar 212 tahun 2024 akan diadakan di Silang Monas pada hari Senin dini hari tanggal 2 Desember dimulai pukul 2 sampai dengan pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Kami mengundang para alumni dan simpatisan 212 khususnya dan umumnya kaum muslimin dan rakyat Indonesia untuk sama-sama hadir pada acara tersebut. 2. Alhamdulillah, semua perizinan dari instansi terkait, baik dari Seknek, Pemprov DKI, Pemprov Jakarta, UPK Monas, Kepolisian RI, Kemenak RI telah diperoleh oleh panitia reuni 212. 3 pintu Monas, yaitu pintu Gambir, Istiqlal, dan Irti atau Patung Kuda
akan dibuka mulai hari Senin dini hari tanggal 2 Desember 2024 jam 00.30 atau setengah 1 dini hari. Maka kehadiran para jamaah peserta reuni ke Monas agar bisa menyesuaikan waktunya. Adapun pintu istana diperuntukkan khusus untuk tamu VVIP dan VIP yang bertanda khusus. 4. Hasil rapat dengan pihak Monas, Dishub dan Polda, maka tempat parkir kendaraan akan disediakan di Irti, Lapangan Banteng dan Kemayoran, serta akan disediakan shuttle bus gratis oleh Dishub untuk membawa jamaah dari tempat parkir ke Monas, pulang dan pergi. 5. Untuk para jamaah jangan lupa membawa peralatan dan perlengkapan pribadi masing-masing seperti perlengkapan sholat, alas, stiker, jas hujan, obat-obatan pribadi dan keperluan lainnya. 6. Usahakan dalam keadaan suci atau sudah berwudu sebelum berangkat masuk ke dalam arena Monas. 7. Berikan atau salurkan infak kepada tim sunduk yang resmi dari Panitia Reuni 212 dengan bertanda khusus. Jika menemukan ada tim sunduk liar, berikan nasihat dan harap dilaporkan ke panitia. Dalam hari ini petugas keamanan. 8. Setiap peserta wajib menjaga ketertiban dan keamanan saat berangkat. Berlangsungnya acara sampai pulang kembali ke tempat masing-masing. 9. Bantu petugas kebersihan dengan mengumpulkan sampah pribadi dan buang di tempat sampah yang sudah disiapkan. 10. Tidak diperbolehkan membawa simbol atau atribut partai politik, bendera, spanduk, kaos dan lain-lain. Tidak dilarang pula membawa sajam, miras dan dianjurkan membawa bendera Indonesia dan Palestina. 11. Dilarang atau tidak diperbolehkan berjualan dengan alasan dan tujuan apapun di area dalam Monas. Bagi yang di luar Monas, di luar pagar Monas dipersilahkan nih bagi yang mau berjualan di sana. 12. Niatkan hadir ke Monas untuk semata-mata beribadah dan silaturahmi, serta mematuhi ketentuan ini dengan ikhlas dan baik. Demikian pers rilis kami sampaikan, mohon dukungan dan doa dari seluruh rakyat Indonesia untuk terselenggaranya kegiatan Reuni 212 2024 berjalan dengan lancar dan sukses. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 30 November 2024. Panitia Reuni Akbar Mujahid tahun 2024. Ketua Pelaksana Kiai Haji Sobri Lubis dan ditandatangani oleh Sekretaris Ustaz Haji Mahfuz MSI dan Ketua SC Habib Muhammad Alatas dan penanggung jawab Ustaz Yusuf Muhammad Marta. Saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islamic Brotherhood Television. Assalamualaikum warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, Sobat RH sekalian, sebentar lagi esok lusa akan digelar reuni Akbar 212. Sobat semuanya, ini adalah peristiwa yang ikonik. Awalnya dilakukan untuk memenjarakan atau menggugat Ahok yang dianggap menghina umat Islam melalui surat Al-Maidah. Ya. Kemudian menjadi sebuah momen yang memorable yang diperingati setiap tahun. 2016, kemudian 2017, 2018, itu bisa berlangsung secara baik, terutama ketika Anies Baswedan menjadi gubernur di sana. Tapi pada era kedua masa pemerintahan Presiden Jokowi mulai 2019, ya, apalagi 2020, kegiatan ini dihalang-halangi dengan alasan politik dan COVID. Jadi 2019 itu mulai dihalangi, 2020 tidak diperkenankan karena COVID. Kemudian 2021 dilakukan di Masjid Atin. 2022 kemudian ya dihalangi, ya, walaupun ada yang mencoba membuat kegiatan di jalanan tetapi kemudian tidak bisa berkumpul di satu titik. 2023 agak mendapat ada dukungan karena mengusung isu Palestina kalau tidak salah. Saya lupa ingat tuh. 2024 ini masa pemerintahan Presiden Prabowo. Kelihatannya akan didukung, tetapi isunya tidak boleh dalam negeri. Sepertinya begitu ya. Jadi isunya tidak mungkin ganyang Fufu Fafa dan adili Jokowi, tapi isunya tentang Palestina. Kalau Palestina ya baik pemerintah maupun 212 ya itu nggak ada masalah sepanjang isunya Palestina atau Palestina ya. Tapi kalau isunya ganyang Fufu Fafa, barangkali masalah. Jadi coba kita bacakan ya. Gelar reuni Akbar ya, Persaudaraan Alumni 21 undang Prabowo. Kita bacakan ya. Liputan6.com ya. Persaudaraan Alumni 212 bersiap menggelar reuni Akbar yang akan berlangsung di kawasan Monumen Nasional Monas, Jakarta Pusat pada hari Senin 2 Desember 2024. Bayangkan ya, boleh lagi Monas. Mudah-mudahan bisa tetap menjadi momen yang memorable. Acara ini turut mengundang Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah politikus dari Partai Gerindra. Seluruh ormas kita undang, seluruh ormas yang tergabung di Majelis Ulama Indonesia, semuanya kita undang. Pejabat negara pun kita undang, Prabowo kita undang, Dasko Habibur Rahman kita undang. Ya banyaklah kita undang, kata Buya Hussein kepada wartawan. Ya, Buya Hussein ini sering menjadi korlap kalau ada kegiatan demo-demo ya. Buya Hussein menjelaskan bahwa reuni Akbar 212 akan diselenggarakan di kawasan Monas pada 2 Desember 2024 dimulai dari pukul 02.00 WIB hingga 08.00 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk lokasi alhamdulillah sudah fix di Monas. Alhamdulillah semua perizinan sudah selesai, sudah 100% selesai, ujar Hussein. Buya Hussein memperkirakan bahwa reuni Akbar 212 ini akan dihadiri oleh sekitar 15.000 orang. Meskipun jumlah tersebut bisa saja meningkat jauh sekali dari jutaannya. Ya kita berharap masa yang datang sebanyak-banyaknya seperti reuni-reuni sebelumnya. Walaupun di pemerintahan masuk presiden kita masukin 15.000, ujar Hussein. Beberapa tokoh nasional yang diundang telah mengonfirmasi kehadiran mereka, termasuk ulama besar Habib Rizik Syihab, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR yang juga politikus Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid, serta Ustadz Bahtiar Nasir. Beliau, Habib Rizik, baru saja tadi pagi mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dari Mekah. Insya Allah beliau hadir untuk acara 212. Insya Allah beliau sudah fix, bahkan beliau ikut mengundang, ujar Hussein. Hussein, reuni Akbar 212 merajut umat pasca pemilu 2024. Hussein menyatakan reuni Akbar 212 merupakan momentum untuk kembali merajut persatuan dan kesatuan pasca pesta demokrasi pemilu 2024.
Pilpres, pileg, pilkada artinya sudah saatnya umat kembali merajut kesatuan, merajut persaudaraan. Jangan lagi terkotak-kotak dan kita datang dalam rangka yang minta sama Allah supaya mereka-mereka yang terpilih betul-betul amanah, kata ujar Hussein ya. Gimana mau amanah kalau sebelumnya sudah money politics? Kalau enggak amanah ya bukannya berkah tapi musibah. Nah makanya kalau mereka-mereka yang enggak amanah kita minta sama Allah bagaimana caranya mereka segera diganti. Kita kepingin Indonesia ini baik, berkah, damai, sejahtera, tentram, ucap Hussein, begitulah ya. Oke ya, ini ada pernyataan-pernyataan ya tentang 212 tahun berapa ini. Kapolri Jenderal Tito Karnavian menduga reuni akbar gerakan 212 yang dilaksanakan 2 Desember 2017 bermuatan politis serta terkait Pilkada 2018 dan Pilpres 2019. Pilkada 2018 pilkada apa ya? Karena Pilkada DKI 2016-2017. Tentunya kita juga akan menyikapi kondisi politik, sosial, hukum dan berbagai perkembangan terakhir di Indonesia saat ini. Bernard Abdul Jabbar, Ketua Kongres Nasional Alumni 212. Kemudian ini ada Fadlizon ya. Tahun lalu malah aksi damai, sekarang lebih apa lagi ya. Sekarang nggak tahu Pak Fadlizon mau dukung lagi nggak yang begini-begini ini ya. Sekarang sudah ditahanan masuk ke penjara, apa maksudnya ini? Ya sahabat era sekalian, itu ya yang harus kita lihat. Jadi sahabat era sekalian, beberapa hal yang perlu kita pahami adalah yang jelas 212 tahun ini sedikit akan berbeda dengan 212 sebelumnya sepertinya. Ya, kenapa begitu? Karena 212 sekarang adalah 212 pertama di era pemerintahan Presiden Prabowo. Yang agak unik ya. Uniknya kenapa? Karena pemerintahan Prabowo ini adalah dia memiliki hubungan kiri dan kanan ya. Ke kiri dia sudah gabung dengan pemerintahan Presiden Jokowi sehingga menjadi bagian dari kelompok Jokowi, tapi nggak bisa juga dibilang kiri dan kanan ya, karena ternyata di bagian kiri pecah dua juga, kelompok Jokowi dan kelompok PDIP kan begitu, kelompok Mulyono dan kelompok PDIP. Nah sekarang yang dijalin oleh Prabowo itu adalah kelompok Mulyono, kelompok PDIP antara bisa dan tidak bisa. Oke. Kemudian ke kanan dia menjalin hubungan dengan kelompok Islam terutama FPI atau yang terkait dengan 212. Makanya secara dan kelompok FPI atau 212 ini yang direpresentasikan dengan three pillars GNPF Ulama, FPI dan satunya lagi adalah PA 212 ya, Persaudaraan Alumni 212 itu mendukung pasangan Ridwan Kamil Suswono yang di-endorse oleh Kim Plus dengan motornya Gerindra dan Dasko. Jadi bayangan saya adalah kegiatan ini tidak akan dilarang, bahkan akan diperbolehkan ya. Terlebih ada kemungkinan pilkada 2 putaran. Nah ini jadi menarik hubungannya. Bisa saja kemudian 212, kelompok 212 tertarik di pemerintahan tapi dia berada di sayap kanan Prabowo. Jadi Prabowo punya dua sayap. Sayap kanan adalah sayap Islam, sayap kiri adalah sayap Mulyono. Walaupun sayap kanan dan sayap kiri tidak bisa dipertemukan, tetapi mereka bisa digunakan untuk kepentingan politik Prabowo. Atau sebaliknya ya, Mulyono menggunakan Prabowo dan Prabowo menggunakan 212. I don't know exactly ya. Saya kira masing-masing pihak yang terlibat itu tidak ditunggangi saja tapi saling menunggangi ya. 212 membutuhkan Prabowo, Prabowo membutuhkan 212. Prabowo membutuhkan Mulyono, Mulyono membutuhkan Prabowo. Tapi Mulyono tidak bisa ke 212, 212 ogah ke Mulyono. Lompatnya. Jadi Prabowo lah sebenarnya titik simpul dari itu semua. Dan oposisi baru yang bernama PDIP itu tidak bisa masuk ke kelompok 212. Karena so long time sudah menjadi musuh. Jadi walaupun Mulyono dan Megawati atau Banteng pecah, tetapi tidak berlaku musuhmu adalah teman saya. Karena secara teoritis ketika Mulyono
dianggap sebagai musuh 212, kan harusnya siapapun yang memusuh Mulyono akan menjadi teman. Tapi dalam konteks 212 dan Mega tidak demikian. Hubungan 212 dan Mega. Jadi saudara sekalian, kita akan lihat. Lalu bagaimana orang-orang yang secara tradisional dekat dengan FPI, dekat dengan 212. Mereka saya perkirakan akan tetap datang, termasuk anak-anak Abah ya. Karena anak-anak Abah ya tetap bisa membedakan antara kepentingan pilkada dan 212 ya. Saya pribadi misalnya menginginkan 212 ini lestari sebagai sebuah Islamic festival ya, bisa bila perlu the biggest Islamic festival in the world ya. Jadi tidak hanya bernuansa politik dan religius tapi juga bernuansa sosial ekonomi nantinya. Bahkan seni ya. Bisnis ya. Jadi Islamic business transactions, kemudian pentas seni Islam misalnya, kemudian macam-macam lah. Jadi menjadi sebuah the biggest festival in the world. Jadi bagi saya tetap dipelihara walaupun cerita tentang 212 cerita yang tidak enak tentang Ahok. Tapi ya sudahlah, kita lupakan itu kan. Karena kadang-kadang sejarah itu tidak lagi sesuai dengan akar pendahulunya. Sebagai contoh misalnya cerita mengenai Hari Kasih Sayang 14 Februari. Itu beda sekali dengan akar dari 14 Februari itu. Sekarang kita peringati sebagai Hari Kasih Sayang, Valentine's Day. Tetapi akarnya tidak begitu ceritanya. Ceritanya malah sesuatu yang berbeda sama sekali. Tetapi ya oke lah ya. Ya. Begitu Sobat Era sekalian. Coba kita lihat ya. Kita lihat saja nanti. Kalau kita lihat dari selebarannya yang datang ya orang-orang yang memang selama ini jagoan-jagoan ya, macan-macan orasi ya. Ada beberapa yang saya kenal secara pribadi di antaranya, tapi ada yang tidak saya kenal. Bahkan saya tidak tahu siapa dia ketika melihat orangnya ya. Ya mungkin karena keterbatasan pergaulan saya ya. Sebagai contoh kalau kita lihat gambar-gambar di sini ya, yang saya kenal adalah tentu saja yang pertama-tama adalah Habib Rizik Syihab ya. Ya kita lihat poster reuni akbar mereka yang menampilkan banyak wajah ya. Entah akan datang atau enggak mereka, kita lihat. Misalnya di sini ada wajah-wajah yang saya kenal adalah Habib Rizik Syihab, kemudian ada Yusuf Martak di bagian atas ya yang sentralnya Habib Rizik tetap. Kemudian ada Muhyiddin Junaidi ya dari MUI. Kemudian yang saya kenal juga ada Sobri Lubis ya. Yang saya kenal juga ada Munarman ini kayaknya. Kemudian ada yang namanya Ustadz siapa lagi ya? Uwas ya. Ada Uwas juga ya. Kemudian ada Habib Hanif ya. Ada Habib Muhammad. Kemudian ada Habib Bahar. Kemudian juga ada Ustadz Slamet Ma'arif ya. Jadi itu ya yang saya kenal ya beberapa di antaranya ya. Apakah UAS akan datang atau tidak kita tidak tahu. Yang jelas acaranya ini berlangsung Senin 2 Desember 2024. Kemudian pukul 3.00 sampai dengan 8.00. 5 jam tetapi pagi hari ya. Muhasabah, tahajud dan subuh berjamaah. Munajat kubro, sholawat dan tausiah agama. Tema revolusi akhlak untuk Indonesia berkah dan Palestina merdeka. Himbauan bagi jemaah yang akan hadir reuni Akbar 212 ditampilkan ya. Membawa bendera Indonesia dan Palestina, membawa sajadah, payung, jas hujan dan air minum, wajib jaga kebersihan, ketertiban, kesantunan, keamanan dan akhlakul karimah, dilarang keras membawa spanduk atribut politik. Ini ada juga infak acara ya. Ke Bank BSI, kode bank 451, nomornya 7253900 215 atas nama Ali Alwi Alatas ya. Ini menantu Habib Rizik Syihab ya sepertinya. Kemudian
Ustadz Ferry Kustanto 62812 1228 6039 garis miring Ustadz Muhammad Indra 62812 2708 0532. Ya mudah-mudahan ya bisa dikelola secara baik, transparan ya, dan berlangsung secara baik pula ya. Sobat era sekalian, setiap orang ada eksistensinya, setiap orang ada ada tempatnya ya. Jadi tidak perlu kita saling melemahkan ya perjuangan. Asal memperjuangkan hal yang baik silahkan saja ya. Pemerintah baik kita bilang baik, pemerintah tidak baik kita bilang tidak baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, cia.